karena dia sakit. Dan dia waktu itu sakit kemudian datang kepada pendetanya, katanya minta didoakan karena sudah 2 minggu dia sakit. Dan dia melihat sakitnya itu persis kayak mamahnya. Pada waktu umur 67, dia ingat sakitnya itu model kayak mamanya. Jadi dia pikir bahwa dia akan meninggal. Sebab itu dia minta pasturnya untuk mendoakan untuk bisa dirilis, untuk bisa dihapis itu semua. Nah pasturnya bingung loh, ini orang sudah siap mau mati. Kemudian pasturnya nanya, nah saya mau nanya, dia mulai jadi ini mulai kasih reason kenapa ibunya meninggal umur 67 dan sakitnya model kayak dia dan dia bakal mati. Dan dia nah sekarang saya mau nanya, papa kamu gimana? Oh papa saya masih hidup. Loh, papa kamu masih hidup? Papa kamu umur berapa? Umur 85. Nah, papa kamu gimana? Oh, papa saya masih main golf 3 kali seminggu. Nah, terus sekarang pendeta jadi bingung. Dia pikir mau mati karena ibunya sakit umur 67 dan sekarang ayahnya umur 85. Sekarang saya mau mendoakan kamu untuk kamu berpikir kayak ayah kamu yang dikasih panjang umur, dikasih kesehatan. Dia tuh reluctant pada waktu dia dapat kabar gitu, kayak dia sudah siap pikirannya mau meninggal. Nah kemudian pendeta mulai bicara dan kemudian dia ngomong, kamu percaya nggak? Kalau kamu percaya, saya akan doakan bahwa Tuhan akan beri kamu panjang umur, kesehatan dengan kekuatan. Akhirnya setelah lama-lama dia oke, kita doa. Benar sah, setelah dia doa, di dalam berapa hari kemudian dia pakai pakaian sehat sampai umurnya lebih dari 82 atau 83. Dan selama itu dari 67 sampai 83 dia melayani di board member 3 kali di gereja, kemudian 5 kali dia pergi ke short mission. Amazing, cara orang berpikir itu sangat amazing sekali. Nah, saya ingin hari ini kita akan bicara mengenai power, kuasa Tuhan. Silakan slide-nya. Menyadari bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya itu sangat powerful sekali. Luar biasa the power of God yang di dalam kita. His mighty power within you. Malah salah satu imagination mighty power is within you. Sebenarnya kuasa Tuhan ada di dalam kita, cuma seringkali kita tidak menyadari. So itu adalah the image. Kuasa siapa Tuhan itu sangat menentukan. Who's God is? Siapa Tuhan itu? Ada orang yang ada teologi memikir bahwa Tuhan itu berkuasa. Some of them, tapi Tuhan itu lagi sleep, lagi tidur. Siapa Tuhan itu sangat menentukan sekali. Bagaimana kita melihat even pengertian dalam teologi. Nah, sebab itu sudah pernah satu kali ada kejadian sungguh, di mana di satu tempat ada satu couple yang punya 2 anak. Anaknya yang umur 8, si Charlie, yang umur 10, si Tim. 2 anak itu nakalnya nakal soro, nakalnya luar biasa, nakalnya sampai orang tuanya bawa. Sudah rasanya aduh gimana handle ini anak. Si Charlie sama Tim nakalnya bukan main. Jadi akhirnya couple ini tanggaan gak jauh dari rumahnya itu, dia ada pendeta yang anaknya tuh disiplin sekali, baik sekali. Jadi akhirnya si couple ini gampang, mungkin kita minta pertolongan dari pendeta ini. Akhirnya benar, dia datengin pendetanya, dia nggak ke gereja dari pendeta itu, dia datengin. Yang Pak Pendeta, can you help? Anak saya naughty, anak saya nakal sekali. Well, pendetanya bagus ya, oke, I can give a try, saya bisa coba. Dan kemudian si Charlie yang umur 8 tahun ini, bukan 8 bulan, 8 tahun ini dibawa, coba nggak jauh dari rumahnya, dianterin orang tuanya. Ini Pak Pendeta, pastor, this is my son, Charlie. Nah pasturnya, ajak, kami masuk ke rumah, suruh duduk. Nah si Charlie, pertanyaan dari pendeta pertama, where is God? Where is God? Nah, si Charlie diam aja. Where's God? Kali ini pendetanya sudah nunggu berapa menit dia nggak jawab. Dia agak tegas lagi. Charlie, where is God?
nggak jawab, si Charlie ditanya where is God. Kemudian akhirnya kali ini pendetanya ketiga kali dia goyangin tangannya, Charlie where is God. Anak ini langsung dia keluar dari bangkunya, berdiri, langsung dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah dia langsung masuk ke kamar. Nah kakaknya ini, si Tim ini lihat Charlie, loh cepet, kok ada apa? Langsung ngikutin ke kamar. Pintu ditutup, si Tim nanya ke si Charlie, what happened? Terus si Charlie ngomong gini, we are in big trouble. God is missing. And they think we did it. Saya bisa bayangin, anak kecil yang where is God? Mana Tuhan? Dia pikir bahwa yang dia di-blame karena Tuhan hilang, dia yang bikin Tuhan hilang. Dan saya bisa bayangin, ini just kelihatannya ini sungguh-sungguh kejadian. Tapi saudara, mungkin pendeta mau tanya where is God itu maksudnya, kamu tahu nggak saat Tuhan tuh ngeliatin kamu dalam hidup kamu, tapi anak ini ngelihatnya Tuhan hilang nih. Saya yang jadi di-blame itu, saya yang trouble, saudara. Nah, saudara, image kita kepada Tuhan itu sangat penting sekali. So itu saudara, kita akan belajar sama-sama, saudara. Kita go back apa yang firman Tuhan katakan from the beginning. Sebab kalau kita lihat dalam persoalan semua, we have to see what is the root, what is the plan of God, the original plan dari Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, saudara, kita lihat sekali ayatnya, next please. Di sini katakan bahwa saudara, apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan dikatakan di sini berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahasa Inggrisnya, let us make man in our image according to our likeness. Itu plan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 27 terlaksana. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Kalau bahasa Inggrisnya, so God create man in his own image. The image of God. Jadi the image of God itu kita have to really see apa image God. Bagaimana saudara kalau saudara tanya what is the image of God? Saudara bisa apa? Is it powerful? Is it care? Apa dia mengasihi? Apa dia peduli? Apa dia berkuasa? Ini the image of God itu sangat penting sekali. Sebab itu Tuhan ciptakan kita according to His own image. Dia very powerful. Dia katakan let be light, let there be light, kemudian terjadi. Saya kuasa kata-kata itu sangat berkuasa sekali. Saya itu kalau tadi katakan berkata yang tema katakan His mighty power within us, to His mighty power within you itu kita harus sadar sesadarnya siapa kita ini. Mengapa sudah seorang police woman misalnya, bukan policeman, police woman yang mungkin badannya 120 pound, nggak terlalu tinggi, kurus, nggak berat, 120. Dia berani stop truk yang mungkin ribuan pound beratnya. Tapi dia bisa stop karena dia apa? Dia tahu the authority yang dia ada dalam hidupnya. The authority ini yang dia tahu dan knowing, karena authority itu dia nggak takut. Sebagaimana dia truk itu begitu besar, dia kalau dilindas dia bisa mati, tapi dia tahu the authority, kuasanya dia tahu. The image saudara dan saya diciptakan menurut the image of God. Dan saya mau ingin supaya kita benar-benar convince, percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan kita itu luar biasa. Kita adalah manusia, kita bukan binatang. Sebab itu Tuhan kata kita ciptakan manusia menurut peta dan teladan Allah. Dan kemudian di sini juga, mundur, can you go back? Di sini sudah dikatakan bahwa He created his own image. He created an image of God. He created him. Male and female, He created them. Jadi kalau kita go back to the original plan, Tuhan ciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. That's the Bible. Male and female. Adam and Eve. Nah, kita ini adalah the original plan.
Tapi kita lihat saat ini sudah apa yang Tuhan rencanakan sudah mulai menurun. Kita lihat dari Kejadian, bagaimana dari Kejadian 5 malah pada saat Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Kejadian 5 katakan Adam Muhammad Seth punya anak namanya Seth. Nah, Seth itu dia menurut image-nya si Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Kemudian lihat Kejadian pasal 12, umat manusia, kejahatan manusia, raksasa, seenaknya aja kalau lihat ada yang cantik, istrinya orang diambil aja. Jadi begitu kata Tuhan, lihat begitu jahat sampai akhirnya Nuh di situ. Kemudian Tuhan ngomong, saya akan pakai kamu, Noah, untuk manusia bertobat. Kemudian Tuhan kasih kesempatan manusia untuk mulai start lagi. Kemudian Tuhan pilih Abraham, kemudian setelah pilih Abraham, akhirnya dia menjadi chosen nation, bangsa yang Tuhan pilih. Dia melalui dia generation Tuhan diberkati. Nah, kalau kita lihat kemudian dari situ, kemudian ada Abraham punya anak, kemudian setelah punya anak, kemudian Yakub salah satu, kemudian punya 12 keturunan, pergi ke Mesir. Di sana pertamanya bagus, kemudian akhirnya mereka menjadi budak dan kemudian dikeluarkan dari Mesir. Dan pada waktu di Mesir, di perjalanan itu, Tuhan melalui Musa mengatakan, keadaannya saat ini manusia perlu ada hukum. Manusia perlu tahu apa sih hatinya Tuhan, apa sih hukumnya Tuhan, apa itu. Sebab itu Tuhan berikan adalah yang kita tahu 10 hukum Taurat, 10 commandment. Kalau sudah lihat di 10 hukum Taurat, di Kejadian pasal 20, di situ di Keluaran pasal 20, di situ ada 10 hukum. Jangan adamu Allah lain di hadapanku, kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Kemudian 3, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Kemudian ingatlah hari Sabat mengenai rest day, hari ke-6 untuk bekerja, dan kemudian hari ke-7 adalah Sabat. Kemudian bicara mengenai honoring, menghormati orang tua, honoring ayah ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesama, istri lain, hamba laki atau perempuan, jangan. Nah, ini 10 hukum ini, saudara, Tuhan berikan kepada Musa. Nah, banyak dari kita bisa ngomong, kita sekarang sudah di perjanjian baru, kita nggak efek lagi. Kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, saudara, di Matius 5, ini yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Maka later kita lihat Tuhan akan fulfill akan hukum Taurat itu. Bukannya kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Malah kalau kita lihat di Matius 5, saudara, Matius 5 lebih tegas lagi kalau saudara kita lihat sama-sama. Matius 5 di sini bicara mengenai, banyak orang pikir, well saya nggak sejelek orang itu. Tapi kalau kita lihat di Matius 5 yang Yesus katakan, misalnya contohnya, kamu telah mendengar di firman gue ayat 21, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Ayat 22, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan dalam neraka. Setelah itu engkau mempersembahkan. Jadi kalau kita lihat lebih lagi deep lagi, itu aja 10 hukum sudah sulit, tapi Yesus katakan lebih lagi. Kalau kamu marah itu kamu sudah membunuh. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, lebih jelas lagi, lebih tegas lagi. Sampai Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna.
Nah, sedangkan kita tahu untuk mengikuti 10 hukum aja kita semua fail. Mungkin pagi ini sudah saudara sama anak sama orang tua, kalian sudah ribut. Sedangkan Babel kan anak kita harus honoring. Jangan jadi saksi dusta, kita pengen yang gossiping aja. Kesal sama orang sambil ngomong, itu kita sudah jatuh. Sudah fail, dari 10 itu kita sudah fail. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang, mari saya mengajak saudara-saudara untuk bisa melihat satu, apa sih sin itu? Apa tuh sin itu? 1 Yohanes 3:4 kita lihat. 1 Yohanes 3:4 katakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Whoever commits sins also commit lawlessness. And sin is lawlessness, disorder. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Saudara dan saya melanggar. Jadi apa itu definition sin? Kita semua tahu, sin definition adalah simply missing the mark, missing God's mark. Jadi ada target, ada mark target yang Tuhan sudah inginkan. Nah ini istilahnya, seperti ini simply. Ini target ini, saya nggak ada lasernya, saya bayang ini saya senternya sini. Itu adalah target yang Tuhan mau untuk kita capai. Nah kalau target itu nggak persis di tengah, kita miss the mark, itu adalah sin. Jadi Tuhan punya kehendak adalah untuk kita bisa melakukan, ini ada hukum Taurat untuk dibayangkan ini. Tapi kita miss, kita tidak honoring orang tua, kita jadi saksi dusta. Kadang-kadang kita mengingini other God ke Tuhan kita, tapi kadang-kadang mungkin hobi kita menjadi Tuhan kita. Jadi kita di sini kita lihat banyak dari kita miss the mark. Nah kalau kita miss the mark, banyak orang ngomong, well dosa saya dosa sedikit. Nah saya mau nanya saudara, kalau saudara mau naik bus, kemudian saudara naik bus, saudara miss, busnya sudah lewat. Nah pertanyaan saya segini, saudara mungkin cuma hanya 40 second. Busnya sudah kejar, sudah telat. Apa bedanya orang yang 40 second telat sama orang yang 2 jam telat? Apa sudah bedanya? Bedanya both of them nggak dapat bus kan? Nggak naik bus, both is missing. Nah sudah missing the mark, bisa mungkin 1 inch, bisa 1 feet, bisa mungkin 200 meter. Missing the mark is missing the mark. Nah sudah, kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa definition sin adalah melanggar hukum Tuhan. Melanggar hukum Tuhan itu adalah sin. Nah kita bisa lihat sekarang another definition dari sin. Itu yang dari Yohanes katakan melanggar sin adalah miss the mark. Nah Rasul Paulus katakan untuk melanggar sin, katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. For all have sinned and fall short of the glory of God. Nah, the glory of God itu apa, saudara? Nah, kalau kita lihat dari New Bible Dictionary mengatakan bahwa the glory of God itu denote the revelation of God's being, nature and present in the New Testament is chief used to describe the revelation of the character and the presence of God. Jadi dengan kata lain, the glory of God itu adalah is the character of God. Jadi kalau kita lihat tadi dari keterangan yang kita barusan lihat dua-duanya, setiap orang berbuat dosa melanggar hukum Allah, dan semua orang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Jadi if the glory of God is the character of God, ya kan tadi the glory of God itu character of God. And the glory God is equal to the law of God. Then the law of God was given. Nah ini sudah, what is the purpose
What is the purpose, tujuan untuk diadakan 10 hukum Taurat itu apa? Ya ini sudah tujuannya, to reveal the character of God. Tunjukkan Tuhan itu seperti apa. The law of God jadi sama aja. Kalau kita lihat, the law of God adalah equal dengan the glory of God. Nah ini sangat penting sekali untuk kita bisa tahu dan menyadari. Nah sekarang kalau if the glory of God adalah the character of God, and the glory of God is equal dengan the law of God, then the law of God was given to reveal the character of God, maka the glory of God tadi dikatakan is the character of God. Jadi kalau kita lihat the purpose of the law itu adalah tadi to reveal the character of God, menunjukkan siapa Tuhan itu. Tuhan itu tidak, dia honoring bapaknya. Tuhan is honoring, dia menghormati. Tuhan dia nggak steal, nature Tuhan nggak pernah steal. Dia selalu ingin memberi. The nature of God ini yang lagi di-describe di dalam the Ten Commandments ini. The nature of God, reveal the nature of God. Jadi sekarang what is the effect? Akibatnya dengan orang itu lihat hukum Taurat, itu sebenarnya lagi menunjukkan expose ketidakbisaan dia. Sebanyak manusia makin pikir dia nggak perlu Tuhan, dia lebih hebat, lebih hebat, dia nggak perlu Tuhan. Kalau lihat di Babel dia malah mau bikin menara sampai setingginya. That's the nature of manusia untuk membanggakan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan lagi mau menunjukkan ini nih, ini saudara, ini yang harus kamu lakukan. Ini adalah the character of God. Kamu seimbang nggak? Kamu bisa nggak ini character of God? Character of God itu sangat penting sekali. Saya itu mengapa tiap-tiap kali company lagi mau hiring orang selalu yang dia cari ada karakter. Saya ingat saya punya salah satu saudara, dia salah satu kepala pemimpin rumah sakit, dia dokter, dan rumah sakit itu lagi memerlukan satu pengganti bagi dia, kan dia harus retire. Dia katakan yang saya cari, yang sampai saat ini belum dapatkan adalah dapat orang yang punya karakter yang bisa diandalkan. So dia mau ada satu dokter yang masih muda, ambisinya luar biasa. Aduh, tapi dia benar-benar sikutin orang kanan kiri. Dia mau nonjol di newspaper semuanya gitu. Nggak ada yang senang. Tapi yang lain-lainnya nggak punya kebiasaan kayak dia. Jadi memang dalam soal skill, knowledge dia luar biasa. Karakternya wah, bepok, pak. Ini karakter. Why Mayor si Hazel tuh, umur sekarang udah 90 berapa tuh si Hazel? 90 ya, persis lari-lari kemana waktu 90 di winter itu, nggak tahu diselimutin, nah mungkin pakai North Face. Nah, saya lihat dia mengapa dia dipakai orang maunya si Hazel sampai, kenapa sih? Karakter sih. Orang sangat impress akan karakter dari seseorang. Why? Sampai dia berkata bertahun-tahun, saya nggak tahu berapa tahun si Hazel jadi mayor tuh. Nggak tahu. Ada yang tahu? Pokoknya lama sekali lah, setahun lama, saya nggak tahu berapa lama. Lama sekali. Kenapa? Ada satu karakteristik dari karakter dia yang bikin orang mau. Jadi jika demikian, jadi hukum Taurat itu saudara, untuk reveal, untuk expose kegagalan kita. Satu kali ada satu hamba Tuhan, dia dari England, dia diundang untuk bicara di Australia. England sama Australia kan bedanya, kalau England atau Kanada lagi winter, Australia lagi summer. Dia diundang pas lagi winternya ke England, summernya di Australia. Dia diundang, dia fly sampai di Australia, dia check-in hotel, nginep, besok paginya ada seger, udaranya nice, warm 70 degree kayak Florida saat ini lagi hangat semua.
Dia sewa mobil, dia drive, dia senang, waduh enjoy. Sudah bayangin, habis kedinginan terus, mendung terus, hujan salju. Sekarang sudah tahu di Australia kan enak bener, apa di daerah Sydney lagi daerah pelabuhan banyak lake, banyak apa kayak itu bagus. Nah dia saking enjoynya itu, dia setir mobil itu, tahu-tahu di depan ada yang stop. Polisi stop. Polisi tanya, kamu tahu nggak berapa cepat kamu drive? Dia ngomong, can you guess? Kata si polisinya, maybe 75? No, kamu drive 93, yang harusnya 60. Kamu tahu hukumnya? Saya nggak tahu, saya dari England. But itu ada sign itu di mana? Ya saya saking enjoying nggak lihat sign yang harusnya 60 km ya. Dan bukan dia driver license, dia cek ketinggalan di hotel. Nah saudara, dia polisi ini lagi apa saudara? Menunjukkan you break the law. Dia baik, dia nggak marah-marah, ya, you break the law, sebab the law adalah untuk drive 60 km. Nah kamu jalan 93. Yang tadinya dia nggak aware, tadinya dia nggak tahu bahwa dia itu break the law, dia nggak aware bahwa dia. Nah demikian juga sudah, kalau kita lihat hukum 10 commandment, reveal pada kita siapa kita ini. Apakah kita bisa match the karakter dari Tuhan itu? Nah ini kalau kita lihat di sini, kalau kita slide-nya di mana ini? Hilang. Jadi Roma 7 ayat 7 tadi dikatakan di sini, Roma 7, bisa Roma 7 bisa. Roma 7 ayat 7 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Reveal. Rasul Paulus kata, justru karena hukum Taurat, saya itu tahu saya itu orang berdosa. Banyak orang di dunia ini nggak tahu dia orang berdosa. Nah ini sudah hukum Taurat itu menunjukkan reveal, expose dia punya kegagalan. Mengapa sudah saya seringkali lihat banyak orang hidupnya kadang-kadang datang ke Tuhan itu pada saat lagi gagal, lagi ancur-ancuran, lagi problem itu, karena tadinya dia pikir dia nggak perlu Tuhan. Biasa kalau orang lagi perlu, so itu kadang saya lihat kita taruhkan Tuhan itu kayak ban serep, kalau lagi butuh baru sang Tuhan. Sedangkan sudah Tuhan ingin supaya kita bergantung pada Dia. Nah, Galatia 3 ayat 24. Nah ini, hukum Taurat ini adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Therefore, katakan, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Sebab itu Galatia 3 ayat 24 lagi bahwa hukum Taurat itu tutor, jalan untuk kita bisa mengenal kepada Christ. Yesus katakan tegas sekali Matius 5 kalau sudah lihat ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, to fulfill. Nah, kalau Yesus to fulfill apa sudah? Kalau kita lihat di dalam Old Testament, hukum Taurat itu ada ada sebutnya ceremonial law sama moral law. Ceremonial law di mana sudah tahu bahwa tiap orang datang harus mempersembahkan melalui priestnya itu kambing atau domba atau apa, kemudian untuk menanggung dosa dia dan dipersembahkan. Itu ceremonial. Setelah kita bersyukur Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita manusia, sehingga kita nggak usah tiap tahun ada ceremonial law. Itu sudah difulfill sama Tuhan. Tapi the moral law, the character of God itu nggak change. Sebab itu katakan walaupun langit bumi tidak akan berubah,
Hukum Taurat tidak berubah karena itu talk about the character of God yang selalu akan sama terus. Nah, kalau kita lihat di sini, Matius 5:17, justru kata saya akan fulfill, mengenapinya. Tadi ceremonial law itu sudah digenapi oleh Tuhan. Jadi itu kita perlu bersyukur. Bayangin kalau enggak, tiap tahun sudah di Petrolia ini bahwa kambing, bahwa itu memang persembahan, bisa bayangkan messinya bukan main. Itu Tuhan sudah lakukan, ceremonial law sudah, tapi moral law saudara, itu ada terus. Nah sekarang kalau kita lihat the standard of God, kalau kita lihat pertanyaan apakah kita bisa fulfill hukum Taurat itu, bisa kita tanyanya dirubah dengan katakan, apakah kemuliaan Tuhan bisa di-restore, dikembalikan? Ini saya tadi katakan kemuliaan Tuhan sama hukum Taurat itu equal. Nah kalau sekarang sudah pertanyaan apakah kita bisa full melakukan ini hukum Taurat, sekarang pertanyaan apakah kita bisa restore kemuliaan Tuhan? Jawabannya sudah good news dah. Tadi kalau kita bicara itu hukum Taurat itu bahwa kita reveal siapa kita ini. Kalau saudara ke dokter itu ada good news, ada bad news dah. Kadang-kadang kalau saudara bad newsnya dokternya bisa katakan you have problem, mau sakit. Pada waktu saya pendarahan internal bleeding, endoskopi dokternya bad news, kamu bleeding ulcer. Tapi good newsnya apa? Ada obat. Akhirnya saya makan obat itu, clear. Sekarang dites darahnya semua clear, sudah good. Saya sudah makan pedes-pedes lagi saudara. Apalagi saya sama gourmet garden ikan asin goreng itu yang saya tadinya ordernya mild, tapi sekarang mulai medium. Lama-lama next month mungkin hot spicy. Nah, kita di sini kalau kita lihat sama-sama, kemuliaan Tuhan ini, saudara. Kalau kita lihat itu, to restore itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kita saat ini, kalau kita lihat di Kolose, Tuhan memberikan satu revelation kepada Paulus, yang ini adalah satu poin yang sangat penting sekali. Kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia. Sampai dikatakan rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, apa itu rahasia? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi, saudara. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So di Old Testament, the Spirit of God itu kadang-kadang upon you, with you. Tapi di New Testament, so itu Yesus akan fulfill the law itu kan karena Yesus sendiri sudah pay semuanya. Dan Yesus dan Rasul Paulus melihat the king-nya adalah untuk the restore the glory of God, adalah menyadari Christ in you, Christ di dalam saya. Banyak orang tahu tapi kadang nggak menyadari. Saya kalau suami istri misalnya sekarang si Hana harus ngangkat barang yang berat, dia nggak menyadari saya ada di sebelahnya, dia coba angkat, nggak bisa. Tapi kalau dia sadar, oh ya ada si Jo nih, Jo angkat, saya angkat, saya punya kekuatan. Demikian juga saudara, kita harus menyadari Christ in you, di saudara dan saya. It's the hope of glory. Talking about hope itu adalah yang Tuhan mau. Tapi itu harus ada tindakan dari kita, yaitu kesadaran mengundang Dia di dalam diri kita. Kalau dia cara Tuhan bekerja adalah makin kita mengizinkan dia bekerja, dia akan bekerja. Dia nggak akan melewati dia boundary-nya
kalau kita kasih kamu di sini jangan, di situ boleh. Tapi kalau kita izinkan menyadari bahwa Christ in me is the hope of glory. Sebab itu Rasul Paulus bicara hope adalah sesuatu keinginan yang kita rasa butuh nggak sih? Sebab itu Tuhan lagi tunjukkan bahwa look, ini nih standarnya Tuhan tuh begini, karakter Tuhan begini, oke? Tinggi, glory of God tuh di sini. Nah sekarang Paulus ngomong, kamu mau nggak? Kalau kamu mau di-restore the glory of God, kemuliaan Tuhan, maka kalau ini bisa di-restore, kamu sadari bahwa Christ in you is the hope glory yang bisa membawa kamu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kalau Yohanes katakan, the word jadi become the flesh, Yohanes 1. Karena kedatangan Yesus di dunia ini menunjukkan bagaimana dia respect orang, bagaimana dia care pada orang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai dia nggak usah khotbah, orang bisa lihat something dari Tuhan. The power of God, the glory of God. Jadi glory of God jangan sudah bayangkan sinar di atas kepala Yesus, itu sudah the karakter dari Tuhan, itu the glory of God. Yang Tuhan mau supaya kita dan saudara dan saya menyadari, izinkan menyadari the Christ in you, Christ in me adalah pengharapan untuk merestore kembali the kemuliaan Tuhan dalam kita. Dan kalau ini perlu di-exercise, dipraktikkan, saudara. Saudara dan saya selalu menyadari sekali bahwa Christ in me, the hope of glory. Kalau ada saudara ada persoalan apapun juga, dengan Tuhan saya bisa melakukan apa-apa. Malah bisa melakukan yang besar, yang dahsyat. Kalau kita lihat di the next final ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di 1 Korintus pasal 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, ujilah dirimu. Ini malah Rasul Paulus lagi mengatakan lagi, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kesadaran, saudara, Tuhan Yesus ada di Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Setelah itu kalau kita menyadari ini, saudara, persoalan apapun juga bisa, saudara, dilewati. Semua kita ngadepin persoalan. Semua kita, saudara, harus punya satu goal bahwa hidup saya adalah ingin selalu menyadari bahwa Christ in me, Tuhan yang ada dalam kita, dalam saya, akan restore kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti saudara orang lihat saudara itu, lihat the glory of God, kemuliaan Tuhan. Sampai saudara nggak usah khotbah. Sampai orang lihat amazed. Something dengan orang itu. Something dengan si A, something dengan B. Kalau saudara kita sadar ini, saudara, aduh luar biasa. Karakter kita dibentuk. Karakter kita, katakan jangan untuk saksi dusta, gossiping. Walaupun saat ini kita jengkelnya bukan main. Begitu lihat dia mendadak budeknya naik. Tapi kalau izinkan roh Tuhan bekerja, ada dalam saya. Tuhan, what should I do? Berapa kejadian? Atau Tuhan kasih new perspektif. Orang itu jengkelnya luar biasa tuh karena sebenarnya kita perlu kasihan, dia nggak dapat pendidikan dari ayahnya. Sebab itu dia lakunya yang macam-macam. Ini perlu dipacu, perlu dilatih, perlu dipraktekkan, saudara dan saya, termasuk saya, saudara. Kita semua di challenge dalam hidup ini. Ini yang Rasul Paulus katakan suatu grace mystery. Sebab di Old Testament belum ada. Dan begitu Yesus mati dan bangkit di dalam surga, dan di Roma katakan roh Tuhan ada dalam kamu. Christ in you, dalam kamu adalah pengharapan. Hope of the glory. Jadi belum tercapai, tapi kita punya hope, punya pengharapan, dan kita mau benar-benar passionate. Passion itu benar-benar punya suatu kemauan yang luar biasa.
Sekarang ini saya lagi passionate mau jalan kaki cepat. Dr. Lukas menolong saya. Begitu saya kena arthritis bleeding itu, saya mendadak naik tangga napasnya sesek. Jadi saya pikir, waduh nanti kena heart attack gimana. Jadi saya sudah berpikiran, ternyata katanya kalau blood count-nya itu rendah, itu hubungan juga dengan penapasan juga. Jadi saya pikir, kok saya jalan naik tangga begitu. Jadi saya mulai pikiran, Dr. Lukas ngomong, oke, jalan nggak usah khawatir, kamu umur 60 masih ada hope, dikasih pengharapan. Kamu harus jalan 150 menit dalam seminggu. Itu terserah, 30 menit seminggu berarti kamu kali 55 hari, atau kalau mau lebih dekat 50 menit dalam seminggu berarti 3 kali jalan. Nah di sana di Canton itu ada treadmill buat senior. Dan waktu senior bayar $1. Nah, I'm glad saya sekarang sudah qualify jadi senior. Orang nggak percaya. This is for senior. Yes, I'm senior. Do you need the proof? No, I trust you. Saya mau 60 saya mau ngomongnya. Bayar $1 nah boleh itu. Bagus lagi tempatnya. Itu Amerika memang terlalu lux semuanya itu. Mulai itu sudah. Saya punya passionate itu karena saya tahu saya mau punya quality life, saya nggak mau hidup sengsara. Nah untuk itu saya benar-benar, walaupun si Hana saya lagi ngomong terus, kalau perlu sudah ngomongin dia juga. Saya juga katanya saya exercise juga di rumah katanya, jalan-jalan sambil ini. Ya oke dah. Saya ngomong, let's kita punya passionate ini. Saya ngomong, jadi saya jalan. Saya sama Dr. Lukas. Jadi, tapi kalau kamu kondisinya tuh jalannya tuh harus jalan cepat, fast walk. Nggak boleh kayak jalan Putri Solo, jalan-jalan muter-muter, ini nggak boleh, kata cepat. Terus dia ngomong, Pak saya tuh ada ukuran, sudah pernah kan dengar 220 minus umur, jadi saya 160 saya jadi 160 kali 0.7, jadi 120 berapa itu? 125 itu speednya, pulse-nya saya harus jalan cepat. Saya sudah tahu jalan cepat itu harus, jadi dihitung 125 dalam 1 menit, itu yang namanya fast, itu 150 seminggu. Dia katakan kalau kamu lakukan itu, nanti kamu ada dibikin jalan pembuluh darah yang baru kayak bypass. Jadi kalau sampai mendadak ada sesuatu, ini jalan bikin. Nah setelah kalau gitu, jadi saya passionate, saya mau lakukan sebab saya mau punya quality life. Saya nggak mau umur 60 tuh 65 akhirnya hidupnya nggak bisa apa-apa, nggak mau. Nah itu passionate karena apa? Saya lihat bahayanya gitu nanti kalau hidup nggak ada quality life. Nah saudara, kita juga perlu passionate yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dari saudara, hidup anak-anak saudara, hidup suami, keluarga, semua itu kemuliaan Tuhan itu perlu dinyatakan sehingga sampai orang kalau lihat saudara tuh, wah ada something nih. Jangan sampai, aduh dia, itu payah. Kalau sudah sampai kayak gitu, sudah kita nggak jadi kemuliaan sama sekali, menjadi batu sandungan. Kerinduan Tuhan adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Terus kita sama-sama sudah praktekkan ya, sadari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah lakukan. Kita akan sebentar lagi mengikuti perjamuan kudus. Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, dia sudah lakukan ini. Tadi ceremonial law itu. Dia sudah lakukan, sudah fulfill. Dan Tuhan mau supaya sudah karakter gitu. Saya percaya saudara, the healing yang Tuhan dalam perjamuan kudus ini adalah Tuhan Yesus katakanlah because Jesus tried, I'm healed. Kita kadang-kadang saudara nggak physically healing, physically nggak sick, nggak sakit, tapi emotionally bisa heal, bisa sakit saudara. Bisa saudara, dalam hidup saudara nggak punya kepercayaan diri sendiri saudara. Ada seorang, dia nggak mau sebut namanya, dia bagaimana damage emotion dia pada saat dia kecil, di mana dia berbuat suatu kesalahan dan orang tuanya ngomong kamu goblok, dan begitu dia dengar goblok dan kakak saudara-saudaranya, dia nggak pernah dengar orang tuanya ngasih tahu bahwa dia goblok. Jadi dia percaya bahwa dia goblok dari semuanya, dan akibatnya itu dia minder. Sampai ketemu orang juga minder. Jadi coba mau di belakang terus.
Sampai saudara dia akhirnya menyadari bahwa Christ in me, the hope of glory. Saya lihat perubahan luar biasa. Dan ini bukan hanya sebagai head knowledge saudara, Christ in you, tapi sadari. Tiap kali saudara nggak ada persoalan, lagi ujian, exam, lagi soal problem keluarga, lagi need direction, anak ini mau sekolah di mana, apa semua, on the crossroad semuanya. Christ in me, itu Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kalau saudara saat ini mungkin emotionally damaged, minta perjamuan kudus, healing Tuhan untuk sembuhkan saudara. Dan inilah yang Tuhan mau saudara, restoration the glory of God. Mari kita akan sama-sama ikut perjamuan kudus ini. Saya mengundang untuk saudara-saudara yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara percaya Dia menebus dosa saudara, percaya Yesus dibangkitkan dari kematian, saat ini duduk sebelah di kanan Allah Bapa. Kalau saudara percaya itu saudara memeriksa diri saudara mengampuni orang bersalah pada saudara, jangan simpan kesalahan orang. Kalau saudara percaya itu, saudara boleh ikut perjamuan kudus. Saya minta untuk para asir yang sudah ditugaskan, silakan untuk maju ke depan.